Salam damai sejahtera buat kita semua, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua kita rasakan oleh karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan, untuk menjalankan seturut dengan firman-firman kebenaran, supaya kita tahu kemana arah tujuan kita, supaya jangan kita hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya nanti kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada aturan yang kita lakukan seturut dengan Alkitab. Tentang apapun di Alkitab sudah dijelaskan di situ untuk kita ikuti, taati, untuk jalani dengan setia. Jadi jika kita tidak mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita nanti juga akan mendapat hasilnya. Hasilnya itu nanti yaitu ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini, dia akan datang menghakimi semua manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan, haruslah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kuduslah bekerja dalam hati kita ini untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita diajarkan menjalankan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu kepada kita, untuk kita taati dengan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita, di mana di sini diajarkan kepada kita di Efesus 6 ayat 1. Katanya begini, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi sini katanya tadi kepada kita, hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam dunia ini. Jadi katanya kepada kita supaya kita mengerti, kita harus menaati orang tua kita. Apapun yang diajarkan orang tua kita itu tentu itu yang terbaik. Tak mungkin orang tua itu mengajari yang tidak-tidak kepada anaknya. Sebagaimanapun orang tua itu jahatnya sekalipun, dia pasti mengajarkan kepada anak-anaknya yang terbaik. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhanlah yang mengubahkan diri kita, supaya kita betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menyayangi, mengasihi orang tua kita itu bukan hanya kita harus memberi, bukan harus kita membuat dia berjalan-jalan menikmati yang ada di dalam dunia ini, tapi menyayangi, mengasihi orang tua kita itu, menghormati orang tua kita itu adalah mengikuti petuahnya, mengikuti ajarannya, supaya dia senang, supaya dia juga panjang umurnya hidup dalam dunia ini. Baik juga kita, anak-anaknya, pasti kita akan diberkati Tuhan karena kita menghormati orang tua kita. Jadi bukannya harus kita memberi uang, harus kita berkorban untuk menyenangkan dia, harus kita bantu dia, bukan seperti itu. Tapi kita buat hatinya senang, tidak membangkang, tidak melawan, itu saja sudah menyenangkan hati orang tua. Karena apa? Karena petuah-petuah orang tua itu, jika kita taati, orang tua itu sangat-sangatlah senang. Karena apa? Karena orang tua juga mengerti apa yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena kita juga banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita tanggung. Tapi sehingga itu orang tua kita tidak akan banyak menuntut. Yang menuntut yang dia tuntut adalah kasih
sayang. Kasih sayang itu artinya tidak tidak menjengkelkan, tidak membangkang, tidak uh, payah diatur. Itu saja orang tua itu sudah sangat menyenangkan hatinya. Jadi mengambil itu Bapak Saudaraku tidaklah sebetulnya susah. Karena apa? Karena kita itu gimana pun di dunia ini bergulir. Kita mengasihi anak-anak kita, nggak mungkin lagi kita bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Jadi kita bisa membalas jasa-jasa orang tua kita kepada anak-anak kita, karena dunia ini, kehidupan ini adalah bergulir. Orang tua ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit. Jadi dia bergulir terus. Jadi orang tua itu kepada anak, anak itu kepada anaknya lagi. Jadi begitulah kasih setianya itu kepada bagaimana pengorbanan orang-orang tua. Jadi bukanlah kita membalas bagaimana jasa-jasa orang tua, karena jasa-jasa orang tua nggak mungkin kita bisa membalasnya. Bagaimana kita semenjak kecil, begitu kita dirawatnya, begitu kita diurusnya, begitu dengan detail dia mengurusnya. Tapi kita itu harus membalasnya itu dengan tidak membangkang, tidak keras hati, tidak melawan. Itu saja kita sudah menyenangkan kepada orang tua. Jadi kita melakukan itu haruslah kepada anak-anak kita. Bagaimana dulu orang tua mengurus kita, begitu juga lah kita mengurus anak-anak kita, dari turun menurun. Jadi semua itu Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi katanya kepada kita, jika kita melakukannya dengan seturut dengan firman Tuhan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kita diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita menghargai orang tua kita, karena itu harus tolak belakang. Jadi orang tua ke anak, anak ke cucu, anaknya lagi. Jadi dia harus gitu. Jadi kasih kita itu harus berkepanjangan. Jadi sini tadi katanya supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita juga bapak-bapak harus mendidik anak-anak kita semampu kita untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu pun nggak bisa kita paksa, harus dia berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena itu ada hak pribadi, karena itu hak dia sendiri. Tidak bisa kita harus begini, tidak. Tapi itu dengan hati sukarela, dengan hati tersuruh. Jika kita memaksakannya, berarti itu arti terpaksa, bukannya hati tersuruh. Jadi sini suruh Tuhan kita membalas kebahagiaan orang tua kita itu dengan hati tulus, jangan dengan terpaksa. Jadi jika anak-anak kita tidak bisa kita atur, ya teruslah kita tinggal diam. Karena apa? Karena ya mungkin begitu karakternya, itu adalah ciptaan Tuhan. Kita nggak bisa memonisnya, tapi Tuhanlah yang campur tangan. Jadi hanya begitulah yang kita bisa lakukan kepada semua, baik juga keluarga kita, baik juga sekitar kita, baik juga istri, anak-anak kita, suami kita, bahkan juga keluarga kita semua. Jadi kita nggak bisa memaksa, kita hanya memberi saran pendapat kita bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan yang kita alami, yang kita mengerti, kita bagi kepada semua keluarga kita. Jadi itu hanya bisa kita memberi saran, tapi kita nggak bisa memaksakan seseorang. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti, kita memberikannya harus dengan damai sejahtera.
dilakukan atau tidak lakukan itu bukanlah urusan kita, tapi urusan kita hanya menyampaikannya ajaran-ajaran yang terbaik sesuai seturut dengan tertulis di dalam Alkitab. Jadi ini semua Bapak Saudaraku sangatlah jelas Tuhan mengatakan kepada kita, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi kita melakukannya itu dengan hati tulus, dengan ketaatan, sama seperti kita taat kepada Kristus. Jadi kita taat kepada Kristus juga tidaklah dipaksa kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi hanya Tuhan memberikan contoh, Tuhan memberikan saran, Tuhan memberikan gambaran. Mau atau tidak itu tidak Tuhan paksa kepada kita, tapi Tuhan memberikan jalan. Kata Tuhan Yesus mengatakannya, jika engkau melakukannya seturut dengan kehendakku, aku akan memberkati engkau. Jadi jika kita tidak menuruti seturut dengan kehendaknya, tentu kita akan binasa. Jadi hanya itu, Tuhan, jika kita menuruti firman Tuhan dengan taat dan setia, kita akan mendapatkan kerajaan surga. Jika kita tidak melakukan taat dan setia, tentu kita masuk neraka. Jadi hanya pilihan itu dua. Jadi Tuhan itu memberikan contoh, Tuhan itu sudah memberikan petunjuk. Jadi tinggal kita menjalaninya. Kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Kita berjalan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita tidak berjalan dengan seturut dengan Tuhan, apa kita menjalankan seturut dengan kehendak dunia, tentu kita berjalan menuju sasaran adalah api neraka. Jadi itu semuanya adalah pilihan kita, hak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan sudah memberikan jalan, sudah memberikan gambaran, sudah memberikan contoh. Apalagi semenjak Yesus datang ke dunia ini, dia sudah menerangkan dengan detail, sudah mengenapkan di Alkitab supaya kita berjalan dengan seturut dan kehendaknya. Makanya jelas katanya kepada kita, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia sudah mengenapkan sehingga sangat gampang kita menurutinya, sangat gampang kita melakukannya, karena sudah ada contoh-contoh, sudah ada aturan-aturan, sudah ada gambaran yang harus kita ikuti. Jadi tidak lagi kita lilung, tidak lagi kita bingung, tidak lagi kita was-was apakah kita ini bisa mendapatkan kerajaan surga. Kita tidak lagi bingung. Karena apa? Karena sudah ada yang menjamin, sudah ada yang memberi jalan, sudah ada yang memberi petunjuk kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita menjalankannya. Jika kita taat dan setia, tentu kita akan mendapatkannya. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku tidaklah sia-sia. Apapun, sekecil apapun kelakuan kita itu buat Tuhan, itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan itu tidak mau berutang, tapi kita akan dibayar. Apapun perbuatan sekecil apapun itu Tuhan akan memberikan imbalan kepada kita. Jadi semua itu saudaraku, walaupun mungkin penderitaan yang kita alami itu untuk membuat kita dewasa, membuat kita itu lulus dari ujian. Jadi jika kita mengatakan anak-anak Tuhan itu, tentulah kita ada penderitaan, tentulah ada pembelaan diri kita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, supaya jangan kita kedagingan. Jika kita tidak bela jiwa kita dengan firman Tuhan, tentu kita akan dibawa kedagingan kita ini dengan ikut arus seturut dengan ajaran-ajaran manusia. Jadi
menghindari itu Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Jadi kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang bekerja untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga hati kita ini nalar, sehingga hati kita nangkap bagaimana seturut menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jika kita hanya memakai akal kita, memakai pikiran kita, kita akan tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena manusia rata-rata membela kedagingannya untuk menikmati hidup di dalam dunia ini. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, dan kamu tua-tua perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita, Tuhan itu tidak memandang muka. Dia memandang adalah siapa yang taat dan setia. Jadi Tuhan itu tidak pilih-pilih, tidak pilih kulit hitam, tidak pilih kulit putih, tidak pilih kulit kuning langsat, tidak. Tapi Tuhan itu sama, kaya, miskin, ganteng, cantik, itu sama di mata Tuhan. Tinggal kita, apakah memang kita membuka hati atau tidak. Jika kita tidak membuka hati, ya tentu kita akan ada hukuman yang menanti kepada kita. Jika kita taat dan setia, tentu kita sudah menunggu mahkota kerajaan surga. Jadi semuanya itu adalah endingnya, akhirnya. Semuanya kita dapati itu adalah akhirnya, akhir hidup kita ini. Jadi bukan saja akhir hidup ini saja, tapi di dunia ini juga kita mendapatkannya. Kenapa? Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, kita tetap ada penyerahan, tetap ada pertolongan. Pertolongan itu adalah Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan menuntun, membimbing, menyertai kita untuk menyerangi masalah-masalah pergumulan hidup kita. Jadi kita tidaklah stres, tidaklah kita menjadi putus asa, tidaklah kita ingin menjadi bunuh diri, tidaklah kita ingin menjadi seperti orang yang jalan-jalan di pinggir jalan itu. Jadi karena apa? Karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini. Dialah menguatkan kita, menyertai kita, menunjukkan petunjuk kepada kita supaya kita tetap kuat. Jadi semua itu Bapak Saudaraku sangat-sangat beruntung. Di dunia ini juga kita beruntung. Walaupun harapan kita itu adalah nanti kehidupan yang kekal itu, tapi di dunia ini pun kita merasakannya, bagaimana Tuhan melawat kita, di mana Tuhan menuntun kita, di mana Tuhan memberikan kita kemampuan, di mana Tuhan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Jadi tinggal kita mengubah hati kita ini. Jika kita membuka hati kita ini lebar-lebar untuk Tuhan, tentu Roh Tuhan akan bekerja dalam hati kita ini. Jika kita tidak membuka hati ini untuk Tuhan, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ini, kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita, bukanlah kekuatan usaha kita, tapi Tuhan akan menjamin kita. Tuhan menjamin kita karena apa? Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Di sini jelas katanya kepada kita, ketika kita membaca firman Tuhan, firman kebenaran, firman keselamatan. Di sini katanya kepada kita ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi Alkitab adalah Injil keselamatan kita, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, taat dan setia, Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi tidaklah kekuatan kita, tidaklah kehebatan kita, tidaklah kepintaran kita, tapi Roh Kudus yang menuntun, menyertai, membimbing, memberikan kita kekuatan, membukakan rahasia firman Tuhan. Bahkan kita dijamin untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi sini jelas katanya kepada kita ayat sini kita bilang deras lagi di 13 tadi,
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi kita dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena Roh Tuhan sudah dimateraikan dengan Roh kita ini. Roh Kudus itulah yang akan menuntun, bahkan menjamin kita, membawa kita ke kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti. Karena katanya tadi firman kebenaran. Karena katanya tadi firman keselamatanmu. Jadi jika kita tidak membaca firman, bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu adalah sudah selamat? Jika kita hanya mendengarkan kata orang, tentu orang mengatakan seturut dengan kehendak manusia. Karena manusia mau yang indah-indah, manusia yang mau yang instan-instan, manusia mau yang enak-enaknya. Jadi jika kita hanya mendengarkan apa kata orang, kemana kita arah tujuan kita ini? Padahal Tuhan mengatakan harus kita memikul salib kita dan ikut Tuhan Yesus. Jadi manusia mengatakan tidak. Jika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah, bersenang-senang. Itu dunia mengatakan kepada kita. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau percaya padaku, engkau akan memikul salibnya dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi itu sangatlah bertolak belakang. Jadi apakah kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, percaya kamu akan hidup berkelimpahan, akan diberkati? Apakah kita mau mengikut ajaran Tuhan Yesus, pikul salib, penderitaan di dalam dunia ini, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal? Jadi itu semuanya adalah pilihan kita. Tidaklah itu Tuhan yang mengatur, tapi kita yang mengatur kemana arah tujuan kita. Karena Tuhan Yesus tahun 2000 lalu sudah memberi contoh, sudah memberi surat, sudah memberi jalan, sudah memberi gambaran. Tinggal kita, apakah kita mau mengikuti di mana Tuhan sudah memberi contoh, apakah tidak. Jadi ini tidak lagi alasan aku tidak mengerti, aku tidak tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk mengenapkan janji-janjinya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita kepada Tuhan. Kembalilah kepada firman kebenaran. Karena itulah yang bisa membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Bukan hanya kita percaya saja, bukan hanya kita bergereja saja, bukan saja kita hanya ikut-ikutan saja, bukan, tapi kita harus bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi ini semua Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat untuk menghindari godaan dunia ini. Kita tidak akan kuat untuk menghadapi situasi dunia ini. Pasti kita akan erosi, pasti kita akan gugur, pasti kita akan tergelincir. Karena apa? Karena jalan kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat sukar, sangat-sangat sukar, dan sangat-sangat sedikit orang yang suka mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mengatakan kepada kita, banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maunya yang sedikit itulah kita, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya jangan kita nanti hanya menganggap kita ini sudah selamat. Jangan kita hanya pikiran kita saja tapi kita betul-betul selamat. Karena apa? Karena kita pasti akan meninggalkan daging kita ini. Kita akan pasti meninggalkan dunia ini. Jadi kita harus pikirkan mulai dari sekarang, kemanakah arah tujuan kita, kemanakah kita nanti akhir hidup kita ini. Apakah memang kita ini sudah betul-betul dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal
atau hanya kata manusia. Jadi di sini tadi katanya tadi kepada kita, jika kita membaca firman kebenaran ini, kita sudah dijamin. Bahkan di sini tadi jelas katanya tadi kepada kita tadi, kita ulangi lagi supaya lebih jelas lagi, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ini sudah dijamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita. Karena apa? Karena semuanya itu sudah jelas. Apalagi pamannya kita orang Kristen ini sebetulnya sangatlah gampang jika kita membuka hati, karena kita akan memahaminya. Karena di Alkitab ini berbagai bahasa. Jika kita orang Karo dibuat bahasa Karo, jika kita orang Jawa dibuat bahasa Jawa, jika kita orang Cina dibuat bahasa Cina, jika kita orang Batak dibuat bahasa Batak, jika kita orang Nias dibuat bahasa Nias. Jadi tidak lagi ada alasan saya tidak mengerti bahasa Batak. Jadi tidak lagi alasan begitu, tapi sudah diperjelas sesuai dengan bahasa kita. Jadi ini semua saudaraku sangatlah sudah jelas kepada kita. Tinggal kita apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Jadi tidak lagi alasan. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku firman yang kita sampaikan di pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita sampaikan ini mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, untuk menunjukkan kemana arah tujuan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan lagi selagi kita hidup dalam dunia ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa besok dan dengan tema yang lain. Terima kasih. Amin.